Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rini dari Japanese Station di rangkaian acara Japan Culture Week di acara Bincang Industri Musik Jepang. Nah, ini bekerjasama dengan Japanese Station dan juga Japan Scope. Nah, kita di Bincang Industri Musik Jepang ini akan menyuguhkan 4 episode yang dapat dinikmati di YouTube atau di podcast Japan Foundation Jakarta. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu ya. Iku baru, halo semuanya teman-teman. Halo. Apa kabarnya nih? Baik. Oke, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman bisa perkenalan dulu kali ya. Mungkin dimulai dari Iqbal. Halo, nama saya Iqbal. Saya di Kobaru sebagai vokalis, main gitar sama main synth. Iya, nama aku Rizky. Di Kubaru, kalau aku sih memegang gitar sama kadang-kadang nyanyi juga. Halo, apa kabar? Nama aku Banon, pemain drum di sini. Halo, nama saya Fauzi. Saya di sini main bass. Oh ya, halo, saya Job. Saya yang ngurus mereka. Manajer. Kita kan hari ini kita akan berbincang-bincang soal industri musik Jepang. Nah, teman-teman nih, aku mau nanya nih kayak awal mulanya kenapa memutuskan Ikubaru itu condongnya ke musik Jepang? Ya, kalau berawal banget sih kita karena kita pada suka anime ya. Awalnya dari anime Jepang, dan di anime itu pasti kan selalu ada opening dan ending musik soundtrack. Nah, dari itu kita udah langsung jatuh hati sama musik Jepang. Kalau misal di Kubarunya sendiri sih, awal yang benar-benar masuk ke industri itu sebenarnya saat rilis EP perdana kita secara digital oleh label Jepang tahun 2013. Tapi kalau awal startnya banget sih dari 2011, saat itu saya suka bikin lagu sendiri di komputer. Setelah itu saya nyobain ngajak teman-teman saya ini, mulai dari Aji, Benji, lalu disusul sama Iki. Terus kita mulai ngejam lagu bikinan saya sampai dapat chemistry-nya gitu, hingga kita berani ngerekam untuk tanggal 24 Desember dan kita pun mencetuskan sebagai tanggal lahirnya Ikubaru. Kalau dari teman-teman sendiri itu memang sebelumnya apakah suka musik Jepang, dan kira-kira mungkin bisa di-share musik Jepang seperti apa sih yang biasa teman-teman dengerin? Kalau dari aku pribadi sih, lagu Jepang yang pertama kali didengar karena ya tadi dari jawaban dari Iqbal itu karena kita basicnya awal suka nonton anime, jadi awal pertama kali dengar sih kalau aku pribadi lebih ke si soundtrack animenya itu sendiri ya, kayak masih kecil kita nonton Inuyasha, nonton Samurai X, nah itu berkesan sih di situ, udah mulai suka gitu. Kalau saya sih waktu pertama kali denger ya waktu kecil, waktu itu ada drama Jepang, apa ya judulnya, True Love, True Love ya, yang soundtracknya sama Fumiya ya. Ya itu berkesan banget. Kalau nggak salah waktu itu nggak soundtrack yang nggak di-dubbing jadi bahasa Indonesia. Ya. Jadi langsung pure denger bahasa Jepangnya. Oh ternyata enak ya denger lagu berbahasa Jepang. Kalau saya sih sama, pada dasarnya saya juga sama kayak Iqbal, sama kayak Iki, mungkin Banon juga sama mungkin. Karena saya itu cukup pecinta anime gitu, dan pertama kali saya masih ingat yang terngiang di kepala saya tuh dulu tuh lagu-lagu Yu Yu Hakusho, terus tuh Gundam Wing gitu kan. Terus Doraemon pun waktu dulu kan ada bahasa Jepangnya kan gitu. Sampai dari situ sih emang suka banget sih, dari ke Jepang tuh suka banget lah. Yang pasti sih berawal dari anime gitu. Nah terus makin kesini denger juga yang ternyata musik Jepang tuh kayak gini loh gitu. Terus lanjut ke Rock and Chill sih dulu sih, sempat suka ke situ gitu. Kalau saya sih pribadi emang dari anime nggak begitu memicu untuk main musik ya, tapi yang begitu memicu tuh pas dengerin Tokyo Love Story yang siapa, Kazumasa Oda kalau salah namanya ya. Dan itu lumayan, itu kan non anime gitu ya, dan emang secara tema juga ada love story gitu ya. Itu sih yang membekas banget kalau dari saya Mbak gitu. Jadinya kalau emang dengerin kayak soundtrack Inuyasha kayak gitu emang suka, tapi beda rasanya pasti dengerin Oda Kazumasa itu. Kan udah jadi sound itu lebih dewasa aja gitu.
Nah ini kan buat teman-teman kayak beberapa memang mendengarkan lagu anime-anime yang mungkin udah di-dubbing kayak Samurai X gitu kan, Rurouni Kenshin di-dubbing ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kan ini ada beberapa teman-teman yang juga dengar lagu yang memang bahasa Jepang gitu. Nah itu menurut kalian kayak mungkin pada saat itu maksudnya nggak mengerti gitu ya bahasa Jepang gimana. Tapi kayak pas dengar itu kesannya gimana sih, kayak apakah nyari-nyari artinya, translationnya gitu. Mungkin bisa diceritain. Kalau saya sih kesannya sih pertama kali dengar lagu Jepang yang berbahasa Jepang itu ya pertama ya unik bahasanya. Seakan-akan si bahasanya itu sendiri sama si ritme lagu itu kayak nyambung gitu loh, kayak ya jadi satu kesatuan itu musik Jepang gitu. Kalau nyari arti sih saya nggak terlalu nyari arti, cuman ya udah aja kalau udah dengerin musik Jepang jadi punya deskripsi sendiri aja. Cuman kalau emang yang benar-benar penasaran pengen tahu aslinya pasti pengen saya cari artinya gitu. Kalau aku sih lebih kayak, kan dulu tinggal di Balikpapan gitu. Jadi untuk koneksi ke internet itu untuk zaman segitu mungkin belum ada. Jadi kalau misalkan karena terkesan itu jadi nungguin filmnya gitu. Seminggu sekali itu pasti mantengin gitu. Nonton dari awal sampai beres, sampai ending lagunya pun sampai beres gitu. Itu pasti ditungguin. Jadi ya kayaknya sampai gitu sih. Jadi belum bisa untuk mau nyari tahu gimana gitu kan, kurang tahu gitu sih. Karena akses ya itulah internet dan lain-lain kayak gitu. Ya sama sih, kayak aku juga dulu pas setiap minggu gitu atau ngikutin sampai ngerekam deket TV, mic-nya dideketin deket TV terus kan. Ngalamin. Betul. Zaman-zaman 90-an ya, Mbak ya. Iya, zaman-zaman 90-an kan kayak nggak, internet susah gitu kan. Iya, Terus kayak bener. nggak tahu juga mau carinya di mana gitu. Mungkin kayak sebelumnya kan sebelum terpapar oleh musik Jepang gitu kan, mungkin juga terpapar dengan musik Indonesia ataupun musik mancanegara lainnya gitu. Mungkin bisa diceritain sedikit kayak apa sih yang menarik kalian tuh kayak ke musik Jepang gitu? Maksudnya kayak perbedaannya tuh yang bisa kalian dengarkan tuh apa sih? Gitu? Ya itu pertama sih ya bahasa itu sendiri. Tapi sekarang sih saking seringnya denger musik Jepang, saya dengerin random playlist nih. Ada lagu instrumental Jepang, tapi ya itu nggak ada vokalnya, nggak ada apa-apa. Tanpa lihat judul dan nama artisnya siapa, tapi udah tahu gitu. Kok ini kayaknya nadanya Jepang banget ya. Jadi kayaknya misalkan si Jepang itu udah punya karakteristik ciri khas dari segi penulisan melodi dan pemilihan chordnya gitu. Jadi udah ada kayak hook-hooknya sendiri. Betul. Udah memang khasnya Jepang gitu ya. Nah kalian tuh kalau misalnya dari musik Jepang nih ya, dari sudut pandang sebagai band juga gitu ya, kayak kalian tuh apakah secara sadar kayak kita mungkin bisa ngambil inspirasi dari ini gitu kan, atau memang itu kayak secara organik aja flow-nya gitu kan untuk menciptakan karyanya Iku Baru gitu? Emang karena kita semua dari kecil dengerin lagu Jepang juga ya, jadi secara bawah sadar sih pasti ngambil pemilihan melodi dan chord juga pasti bakal kesana. Ditambah kalau misalnya selain Jepang gitu, misalnya dengerin lagu bule yang ternyata si bule ini ngiblat ke Jepang juga gitu. Gitu. Nah ini kita mau ngomongin kayak perjalanan kalian sebagai band gitu kan. Nah mungkin bisa diceritain kayak apa sih yang membuat kalian tuh kayak bisa akhirnya yaudah kita jadi satu band terus kita menciptakan musik yang memang seperti ini gitu, kayak proses penciptaannya sendiri tuh gimana sih? Ya awalnya dari bedroom project gitu ya. Jadi saya sering bikin lagu di komputer yang mana waktu itu buat Ikus yang baru ini terinfluensinya dari artis Jepang, dari Tatsuya Yamashita. Waktu itu saya pengen banget bisa bikin lagu kayak Tatsuya Yamashita, gimana pokoknya pengen bisa. Mau tahu aja lah ya. Nggak mau tahu. Terus akhirnya bikin di komputer, terus ngasih ke teman-teman ya. Sebelumnya udah pada dengar Tatsuya Yamashita juga kan ya. Karena kita udah permainan udah
Selalu si selera musiknya pasti nyambung gitu. Jadi pede aja Udah kasih. berapa tahun Bang teman sama Aji Bang? Jadi FYI kita udah temenan 27 tahun nih Mbak. Yo. Jadi seleranya udah pasti sama gitu Mbak. Jadi Iya, kayak betul. Iqbal mungkin temannya udah 20 tahunan gitu. Jadinya udah satu. Jadi apapun yang Iqbal bawa tuh biasanya kita udah emang secara natural emang sama gitu. Nah. Meskipun Iki datangnya emang paling terakhir tapi ternyata Saho nyambung juga nih, makanya jadi asik pas bikin musik bareng gitu. Ini tuh kayak pertemanan tuh saling mempengaruhi Ya, selera benar. musik masing-masing gitu ya. Standar sendiri. Nah ini kan Iku Bagung tuh pernah tampil di Jepang nih. Nah mungkin bisa ceritain gimana sih bisa sampai di manggung di Jepang gitu. Boleh. Ya pertama shout out dulu nih buat Mas Jonathan nih, karena dulu kita mulai pintu gerbangnya di situ. Jadi pertama kali ngerekam yang Iqbal bilang tadi, ketika udah dapat chemistry-nya kita mulai rekam satu lagu judulnya Hard House gitu. Itu juga mungkin pertama kalinya, enggak sih kalau saya dan Aji mungkin pertama kali ngerekam lagu gitu ya. Tapi Iqbal mungkin sebelumnya belum. Nah Iki juga mungkin gitu ya. Nah di situ jadi dan menurut kami puas banget. Terus tanpa sepengetahuan kami tuh ya job ngupload tuh di tracks tuh. Di sana tuh mulai kenal sama satu orang Jepang gitu ya, yang namanya Naoki Keda, yang sempat juga ngebantuin kita di Jepang. Dari sana dia mulai kenalin tuh sama online record label namanya Maltini Records. Habis itu dari sana terbukalah peluang-peluang seperti kolaborasi sama Tofu Beats gitu ya. Terus dari sana mungkin itu adalah titik batu lompatan yang lumayan besar buat kami, karena di situ dari kolaborasi sama Tofu Beats kita juga akhirnya bisa kolaborasi dengan yang lain sampai akhirnya kita bisa rilis album pertama, dan ketika penjualannya lumayan bagus gitu ya, ternyata itu bisa ngeberangkatin kita ke sana gitu Mbak. Jadi emang awalnya dari internet sih. Kalau ya seingat saya juga itu. Mungkin teman-teman ada versi lain gitu? Masih kayak pada dasarnya ya jawabannya sama gitu. Jadi kayak sudah ditakdirkan sih gitu. Sudah jalan ninjanya gitu ya. Iya betul. Padahal kita memang di awal memang nggak ada sama sekali niatan untuk pergi ke Jepang ya. Kita memang do it for fun gitu. Kita memang senang lakukan ini, terus manggung. Wah senang nih ya, tapi memang karena sudah jalan ninjanya seperti itu ya, kita dengan senang hati gitu. Alhamdulillah. Jadi yang waktu 2011 awal band ini kebentuk tuh kan saya main ke tempat Iqbal gitu, terus Iqbal kayak nih Job baru bikin lagu agak Tatsuya Mashita sih kayaknya, terus kayak wah enak deh, boleh denger lagi nggak, minta filenya gitu. Ya udah terus kayak taruh di 8tracks.com itu sekitar 2011 akhir lah, 2012 kayaknya di 8tracks.com itu kan bisa bikin mixtape sendiri gitu, mau lagu apa aja, J-pop 80s atau 70s. Nah terus ada orang Jepang yang akhirnya manajer mereka di Jepang itu tuh Naoki Keda itu DM saya gitu, kayak ini band siapa gitu, band Indonesia, boleh minta kontaknya nggak gitu. Itu 2012. Terus akhirnya bener yang kata Bang Gita dicerita, 2013 dirilis sama net label Osaka, Maltini Records. Terus akhirnya 2015 saya pertama kali ke Jepang, sebelum Iku Baru, saya pertama kali sendiri untuk nonton konser. Itu ketemu sama Ikeda Naoki itu, terus kayak kita janjian dan dia bilang kayak, lu tahu nggak sih band teman lu tuh gede di sini gitu, dan kita berencana untuk bawa mereka ke sini sekitar summer lah, Mei Juni Juli gitu. Oh ya nggak tahu, soalnya di Indonesia aja mereka tuh jarang manggung, mereka tuh secara band masih bedroom musician gitu, latihan rekaman gitu. Terus kayak nggak, di Jepang mereka tuh besar. Oh ya saya cuma aja sih gitu. Nah, pas akhirnya 2015 mereka ke sana, saya udah pulang, ngelihat di Twitter dan Instagram tuh, iya segitu banyak ya, dari 5 atau 6 titik ya. 6 titik itu semua sold out. 6 titik itu semua sold out, dan untuk ukuran band luar Jepang, yang tour Jepang sampai pertama kali itu sold out semua tuh amazing sih menurut saya ya. Teman-teman member tuh setelah dari manajernya sendiri gitu kan pulang membawa berita bahwa kalian ternyata di Jepang dikenal banget loh gitu. Nah itu kesan ke teman-teman sendiri gimana sih? Sebenarnya belum kerasa
kalau belum ke Jepang ya. Terus cuman senyum-senyum biasa doang, tapi pas sudah ke Jepang wah nangis, gak mau pulang. Tempat ini juga boleh kita Bang, pas pertama landing di Jepang kan sama Iqbal duduk sampingan deh. Terus kita ngelihat ada di airport tuh ada mobil truk gitu ya boleh jalan gitu. Itu tuh rasanya udah pengen nangis banget ya. Gila kita sampai Jepang juga Bang gitu. Terus saya gitu. Terus saya sama Aji selamat datang di Jepang juga. itu salaman ya. Nah, mungkin bisa diceritain juga nih kayak pada saat kalian sampai di Jepang gitu kan, mungkin udah kayak excited banget gitu. Nah, mungkin bisa diceritain juga nih kayak kesan kalian tuh terhadap kayak, kan kalian manggung di sana gitu kan, pasti kan sedikit banyak ngeliat lah kayak behind the scene, kayak secara teknis, produksi, untuk staging dan apa segala macem. Nah, kesan kalian tuh terhadap industri musik Jepang, terutama ke live musiknya sendiri ya, itu gimana sih? Oh ini sangat luar biasa sih. Di Jepang itu sangat, ya kita tahu orang Jepang itu sangat menghargai waktu. Kita disuruh manggung jam 7:05 tuh bener, pas jam 7:05. Terus sudah itu teknisi di sana itu luar biasa profesional. Kita seakan-akan aman gitu, nggak usah bawa soundman. Jadi mereka udah pasti satu stage itu bisa nge-handle, dihandle sama satu orang. Yang hebatnya lagi, teknisi di Jepang tuh kita sering lihat teknisi perempuan. Nah, ya di mana kita semua kaget, kita kan biasa ngelihat teknisi itu kesannya tuh cowok-cowok semua kan gitu. Ini cewek itu jago banget gitu. Itu Bal yang kita akustik di Tokyo hari keberapa gitu lupa. Yang dia sendirian sebagai teknisi kru yang nyiapin buat kita semua, perempuan nggak gitu. Terus habis itu jadi semuanya beres tanpa ada malfunction gitu ya. Mungkin kita bisa berkaca juga dari Jepang nih, dari etos kerjanya segala macam gitu. Ya sih, keren sih apa dari waktu sama mungkin profesionalitasnya mereka tinggi sekali sih ya. Kalau kita lihat tuh gitu, yang cepat tanggap kalau kita ada apa-apa langsung dianya gitu. Kita minta ini langsung juga dikasih, ataupun waktu itu saya pernah sempat minta monitor pas lagi main gitu, monitor saya nggak kurang kedengeran, saya cuma ngasih sinyal walaupun kita terkendala bahasa gitu ya, terkendala bahasa, saya cuma minta sinyal sedikit, dia tuh cepat responnya cepat banget gitu. Itu sih kalau menurut saya kesannya. Jadi mereka sepertinya benar-benar profesionalitasnya menjaga biar kita sebagai player itu merasa nyaman untuk di panggung. Kalau Mas Jonathan sendiri sebagai manajer nih yang ngurusin anak-anak nih ya gitu, kayak pas saat di sana tuh ada kendala kah, atau memang semuanya kayak smooth sailing? Dan kayak tanggapan Mas Jonathan sendiri sebagai manajer, gimana sih terhadap profesionalitas kayak cara kerjanya teman-teman yang memang bekerja di industri musik Jepang gitu? Kalau saya sih waktu itu kan karena sebenarnya baru ikut mereka tuh 2019 ini. Jadi tapi 2017 tuh pertama kali saya menonton mereka di Jepang tuh, saya ngobrol lagi, akhirnya ketemu lagi sama manajer mereka, Ikeda, terus kayak kebetulan waktu itu saya bawa temen, satu jurnalis, satu fotografer. Kalau saya mungkin sering lihat ya di Instagram gitu atau di Twitter, terutama kan kalau Jepang main sosmednya kan Twitter. Banyak banget yang nge-tweet dia gitu, nge-tweet Tigo baru yang style ini, terus kayak beli CD ini sold out dalam berapa bulan kayak gitu-gitu. Terus akhirnya ngelihat penonton nyanyi lagu mereka, terus neriakin nama Iqbal, Iki, Banon, dan Aji tuh kayak wah, mereka emang kayaknya tuh secara takdir kayaknya emang di sini deh itunya. Audiensnya tuh benar-benar kena gitu, padahal lirik bahasa Inggris gitu. Nah, kesannya kalian sendiri nih pas di Jepang gitu kan, pas pertama kali manggung, ngelihat animo audiensnya sendiri tuh gimana sih kesannya? Ini kayaknya cerita milik Aji nih kayaknya. Aji. Oke. Aduh, saya gimana ya kalau gitu. Kenapa nih? Oke, jadi mereka tuh benar-benar kayak mereka menikmati, mereka mengapresiasi. Itu benar-benar luar biasa sih buat kita gitu ya. Terus pas sudah kita beres, kita disuruh
encore dan dan saya menangis di situ dan tremor saya di situ, sempat merinding gitu karena seneng gitu, saking senengnya saya sampai berkaca-kaca lah gitu nangis gitu, nggak bisa diungkapkan lah itu. Ya itu merangkum semua ya kayaknya gitu. Iya. Sampai segitunya gitu. Jika nih seandainya pandemi sudah berakhir gitu kan, semua kembali seperti normal dan kalian bisa tampil di Jepang. Nah, kalian tuh ingin tampil di panggung apa sih di Jepang? Di acara apa? Atau misalnya di stadium apa gitu? Fukuoka aja kali ya. Ya sih Fukuoka sih. Ada 3 sebenarnya. Mungkin teman-teman saja sepakat. Pertama ada Fukuoka, karena Fukuoka adalah kota pertama kalinya di mana kita manggung di Jepang. Terus kedua mungkin Osaka ya. Di sana kita sangat berkesan karena waktu itu kita sempat berkolaborasi dengan beberapa artis. Salah satunya yang udah bagian adalah Tofu Beats. Dan di sana responnya paling meriah sih. Ketiga itu Tokyo ya udah pasti ya. Kota ini ya udah pasti karena sebagai ibu kota dan juga sebagai pusat dari industri musik di Jepang itu memang agak kerasa pressure-nya saat manggung di Tokyo. Tetapi ya itu dia kekuatannya. Tambah lagi kita bisa punya kesempatan untuk kenalan dengan artis-artis dan pelaku yang sangat berpengaruh di industri musik Jepang. Mau nambahin sih kalau bisa ya 47 prefecture semuanya didatengin. Iya sih. Amin Job, amin. Itu global. Amin Job. Itu kayaknya target buat manajer banget nggak sih? Kerja keras ya manajer. Bareng-bareng ya. Semangat Job. Tapi bukan berarti yang lain ini ya Mbak ya, bukan berarti yang lain gak berkesan ya. Yeah. Pasti berkesan, cuman emang karena kita lebih banyak di sana tuh Fukuoka 3 kali bahkan. 3. Iya. Jadi emang karena Fukuoka 2 kali, terus Osaka juga sama Tokyo cenderung berkali-kali gitu ya. Jadi emang lebih kerasa dibandingkan yang lain. Tapi setiap kota, setiap suasana manggung pasti punya cerita masing-masing gitu ya. Ada senangnya, sedihnya. Tapi ya itu balik lagi gitu ya, 3 tempat yang menurut kita paling berkesan gitu. Nah, kalian tuh kan pernah berkolaborasi dengan musisi Jepang gitu kan. Bisa ceritain nggak sih pengalaman kalian gitu, kayak mungkin ada kesulitannya kah atau apa sih, gimana sih kesannya kalian bisa berkolaborasi dengan salah satu musisi Jepang gitu? Kalau kesulitan sih ya pasti bahasa kan. Ya. Bahasa dan karena bahasa itu kita kadang miskom gitu, jadi kayak waktu itu nyanyi sama salah satu mantan idol grup SPCA namanya Monari Wakita. Nah di situ pernah tuh bawain lagu kita sendiri yang berjudul Cloudless Night, pernah diulang, udah tengah jalan sampai intro tapi diulang karena kita agak ada waktu latihan juga, bingung juga nentuin part ini siapa dulu yang nyanyi ya. Gitu. Sama waktu itu juga Friendster ya kita sempat ngulang ya. Iya. Tapi kalau Friendster ulangnya karena beda tempo dia. Pada pengen lagi. Enggak, terus emang kalau dari saya sih emang kan Iqbal waktu itu disuruh ini ya Mbak, disuruh sih. Diminta untuk remix satu lagunya Friendster gitu ya, dua idol dari Jepang, dan sempat main ke Indonesia juga. Nah pas di Indonesia kita diajakin collab. Nah mungkin nggak tahu dari bahasa ya, mungkin mainly dari bahasa, ada bagian yang dimana mereka tuh beda tempo, lagu asli sama lagu remixan Iqbal tuh beda tempo gitu ya. Dan kan kalau tempo kan biasa guardiannya drummer saya gitu ya. Yep. Jadi kerasa pas saya main kok mereka nyanyinya nyeret gitu ya, nyeret akhirnya ternyata mereka nggak nyanyi sesuai tempo yang Iqbal bikin. Nah itu komunikasinya emang sulit di situ sih. Itu mungkin salah satu yang saya paling rasakan dari komunikasi sih. Gitu. Mungkin yang lain ada versi sendiri. Kalau saya sih overall selama ini misalkan kita kolaborasi terus manggung bareng sama artis lain, kalau saya pribadi cukup adaptasinya cukup cepat ya. Kita cuma 2-3 kali latih, maksudnya di panggung itu pun di panggung pas lagi check sound 2-3 kali latihan udah bisa perform. Wah, mereka adaptasinya cepat, entah mereka memang belajar dulu, kita juga belajar dulu jadi cepat klop gitu atau gimana gitu. Cuman ya kalau yang saya rasain sih itu gitu. Jadi pada saat kita perform bareng, kita adaptasinya nggak perlu cukup memakan waktu gitu. Kalau buat saya, Ki ada yang namain Ki?
Udah mewakilkan biasa. Mungkin ini mau ceritain ngomong bahasa Sunda. Oh iya. Oh ya ini Kesan kejadian lucu. Ada kejadian lucu sih. Jadi waktu di mana Fukuoka kalau nggak salah. Itu tuh manggung baru. Ada salah satu artis namanya Nakako. Di situ tuh waktu manggung bareng sepanggung kalau nggak salah, iya sepanggung. Dia tuh nggak sengaja nginjak kabel di atas panggung tuh, kebetulan kabel jack punya aku gitu ya, kabel jack dari efek gitu. Terus aku dengan spontannya ngomong punten gitu, Punten Kang. Iya kayak gitu, punten Padahal gitu, orang bahasa Jepang. Sunda lagi. Orang Jepang, terus dia tiba-tiba ngeh gitu, terus diangkat si kakinya itu, nah itu ya itu berjalan biasa aja ya, pas beres-beres mereka ya teman-teman juga pada ngeliat kan gitu, terus dibahas Ki kamu ngomong punten ya tadi bla 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 bla, ngomong kayak gitu, pada ketawa pada ngakak ya, aku juga baru nyadar di situ kok ngomong punten ya. Pada ngakak, dan anehnya si Nakako ini ngerti gitu. Gitu. lucu. Kira-kira nih dari masing-masing member dan juga Jonathan sebagai manajer, ada nggak sih dream collaboration untuk Iku Baru tuh? Oh gue pengennya kolaborasi sama artis ini gitu. Tatsuro boleh. Tatsuro sih. Tatsuro Mashita. Sama ya Tatsuro pasti pengen banget sama Legit. Ini yang deket sama Twidis kita kayaknya belum pernah ya. Iya. Sepanggungnya. Twidis aja juga. pengen cika sama Twidis pengen. Kalau saya mah banyak, jadi udah saya ngikutin ada aja lah. Apa itu katanya kalau diucapkan nanti alam semesta menjawab. Tapi kalau bisa dibilang sih pengen sama Tofu Beats ya, pengen sama Tofu Beats lagi sih kalau saya. Kalau Aji kayaknya kolaborasi sama Hatsune Miku kayaknya. Nah itu dia saya mau ngomong itu. Itu saya mau ngomong itu. Job punya impian apa nih Job? Iku Baru sama apa Job? Enggak sih sebenarnya, kalau sedapatnya aja, cuman kalau bisa sih sama artis yang kelas tinggi gitu. Itu gimana mereka yang di Jepang, jadi kita sebenarnya terima aja. Cuma ya benar sih Tatsuro Maria Takeuchi itu kayak ketemu aja kayaknya udah syukur gitu. Iya, Sepanggung atau kolaborasi kayaknya lebih dari mimpi kayaknya. Kan dulu saja ya. Sekarang kita bakal masuk ke bincang-bincang ke pandangan kalian terhadap industri musik Jepang sendiri. Nah, kalian itu kan udah mungkin kayak terpapar dengan industri musik Indonesia, terus kita juga mendengarkan mungkin musik-musik mancanegara lainnya gitu kan. Nah, menurut kalian tuh kayak industri musik Jepang tuh industri yang bagaimana sih? Mereka ya unik sih, maksudnya dari musikalitasnya juga, terus dari cara marketingnya juga udah luar biasa kena gitu ke seluruh dunia lewat ya salah satu yang terbesar tadi lewat anime. Terus hebatnya lagi dari modal dari anime itu mengakar. Jadi kalau di sini kan kita jadi bisa bikin, jadi ada komunitas di Jepangan juga kan di sini yang bawain lagu J-rock sama J-pop gitu. Tambahin juga sih kalau Jepang tuh mungkin salah satu negara di dunia yang masih banget into rilisan fisik, CD, 7-inch, dan apapun. Jadi kayak untuk mereka tuh digital masih dipandang sebelah mata sih. Walaupun sekarang mungkin mereka udah mulai into sama DSP ya, digital platform streaming. Cuman untuk rilis CD gitu, masuk chart berapa kopi yang kejual atau enggak dirilis di toko ini tuh gitu. Baru di Tower Records ada bonus CDR. Kalau di toko lain misalnya ya CMV atau di toko Playa misalnya tuh nggak ada. Jadi kayak bener-bener gimmick kayak gitu tuh dimaksimalin sama mereka. Terus kayak karena fans Jepang tuh sangat banget into sama collection, jadi ya apapun itu yang bisa dikoleksi sama mereka tuh mereka bakal kejar kayak gitu. Even 2019 kita tur kemarin dari Jepang, manajer kita tuh ngerilis hanya satu CDR, itu tuh benar-benar laku gitu. Jadi kayak emang ciri khasnya mereka sendiri gitu. Dan kalaupun misalnya Iku Baru ada rilisan album di Indonesia nih, Jepang juga pengen rilis nih, cuma Jepang nggak mau sama gitu.
either tracklistnya dibedain. Kalau secara layout kayak gitu kan semua ditranslate ke Japanese ya. Cuman secara tracklist atau apa tuh mereka pengen banget ada bawa-bawa Jepangnya gitu. Misalnya dari 10 track kalian ada track berbahasa Jepang nggak? Ada. Terus yang waktu itu rekaman sama artis Jepang itu masih ada. Oke, masukin ke album semua. Itu sama yang di Indonesia ataupun mungkin syukur-syukur bisa dirilis di negara lain. Itu tuh Jepang pengen jadi yang spesial sendiri gitu dengan Japanese-nya mereka gitu. Itu mungkin itu sebabnya kita sering lihat ini ya album-album artis yang western juga kayak ada Japanese version gitu. Ya. Tapi yang menurut saya masih kena itu kan kami juga kenal sama beberapa musisi ya. Yang ternyata kita satu panggung dan ternyata mereka sudah major label gitu. Salah satunya kayak Shikeda gitu ya. Dan kebetulan mereka ramah banget orangnya, yang namanya yang waktu itu cerita adalah Sosuke gitu. Sosuke tuh bilang, Shikeda udah masuk major kok gitu. Oh gitu. Terus kegiatan kamu sekarang gimana jadi musisi major kan? Saya nanya gitu. Terus dia bilang, ya masih seperti biasa, masih kerja sampingan di toko musik gitu. Saya mikir, wah ternyata emang jadi musisi itu juga nggak semudah kayak yang kita lihat di Indonesia gitu ya. Bahkan mereka major gitu, mereka masih harus kerja juga gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin band-band indie udah banyak yang settle ya Mbak ya. Kayak dari label indie aja mereka udah bisa bikin kemana-mana. Mungkin kita bisa lihat kayak Tulus juga dulunya kan indie label akhirnya bisa merayap ke atas. Terus juga banyak kita lihat kayak Hindia gitu-gitu. Mereka indie label yang akhirnya juga bisa menguasai pasar gitu ya. Nah kalau yang penglihatan saya dulu mungkin kalau sekarang mungkin juga udah iya ya. Kalau Jepang juga ternyata tidak semudah itu juga gitu. Yalah itu ada kelebihan dan kurangannya kali ya. Kalau menurut saya sih gitu sih. Kalau dari fans sih, sebenarnya apresiasinya itu benar kata Aji sih. Jadi mereka tuh datang nggak hanya dengan tiket masuk gitu. Mereka tuh at least beli CD, merchandise atau apapun itu. Karena buat mereka tuh dengerin, untuk datang penasaran dengerin bandnya tuh akhir beres dari show-nya kan mereka pengen dengerin lagi. Nah itu tuh beli CD gitu. Jadi kayak, dan itu tuh apa ya, udah budaya sih, itu udah culture mereka yang emang muter terus. Jadi hidup dari musik tuh emang mungkin di sana jalan gitu. Kayak kalau dari fans tuh dia emang yang datang tuh pasti beli gitu. Bahkan saya pun pernah bareng sama band Indonesia lain di luar Ikut Baru. Mereka belum pernah dirilis semuanya, belum bener-bener datang dan untuk manggung. Mereka tuh kayak, oh band apa nih, band Indonesia kayak gimana, musiknya kayak gini. Ya udah deh beli CD-nya gitu. Padahal mereka nggak tahu itu tuh apa gitu. Jadi kayak emang apresiasinya ke musik tuh tinggi banget mereka. Bener-bener lo ngeband, gue dukung gitu dengan cara beli karya lo kayak gitu. Kembali lagi ke musik Jepang nih, ini kan adalah salah satu ekspor budaya Jepang yang memang gampang banget diterima oleh belahan dunia manapun gitu kan, walaupun mungkin memang ada kendala bahasanya sendiri gitu. Nah, menurut kalian tuh kenapa ya kayak industri musik Jepang itu bisa penetrasi ke pendengar-pendengar yang bahkan di luar Jepang gitu? Karena keunikannya sendiri ya. Pertama kali dengar musik Jepang tuh ya masuk musik yang benar-benar pakai bahasa Jepang tuh emang langsung nembak gitu. Emang kayaknya nggak dari visual dan nggak dari sound juga, emang punya keunikan sendiri gitu. Jadi mungkin waktu itu tuh kita sering lihat budaya kita sendiri, terus lihat budaya bule kayak gimana, terus kok ini bule sama Jepang kok beda gitu. Bedanya terus kayak yang gimana gitu. Beda sendiri gitu. Aku ngelihatnya kenapa musik Jepang bisa di Indonesia tuh bisa naik, mungkin awalnya dari budaya populer dan visualnya ya. Jadi karena komik dan anime kan itu sesuatu yang unik gitu. Dipancingnya tuh dari sana, terus kemudian emang Jepangnya sangat concern dengan musiknya itu sendiri. Jadi yang duluan masuk tuh sebenarnya budaya populer kayak komik dan anime dulu gitu. Setelah itu menyusul musik-musiknya, dan itu udah berlangsung dari mungkin kita kecil ya. Jadi udah jadi budaya muter-muter, dan akhirnya tanpa kita sadar ketika Jepang ngasih musiknya pun itu udah ada gitu dari kita sebelumnya yang merasa oh Jepang ini punya ciri khas yang berbeda gitu. Jadi kalau aku sih melihatnya dari visual dulu ya mungkin dari akhirnya jadi ke musik dan punya ciri khas sendiri gitu. Dari teman-teman sendiri sekarang kegiatannya lagi apa sih, atau mungkin bisa dibocorin nih ke penonton bincang industri musik Jepang ini, next step-nya apa sih buat Ikut Baru? Kalau next step sih
kemarin udah rilis album 2 juga, dan di bulan ini kita udah rilis vinyl. Itu dia tuh. Vinyl Iko Baru buat di Record Store Day Japan. Asalnya kita mau rilis di Record Store Day Indonesia juga, cuman karena PPKM jadi nggak bisa juga. Terus nanti sekitar bulan Agustus sih kita bakal rilis 1 single. Itu formatnya vinyl aja, Pak. Mungkin Job bisa kasih bocorannya. Belum boleh. Sebenarnya yang udah aja kan sebenarnya kan si album ini kan album kedua mereka kan dirilis tuh tahun lalu di Indonesia dulu bulan Maret. Itu albumnya judulnya Chords and Melodies, itu bulan Maret 2020 rilis. Terus akhirnya September yang Jepang juga rilis. Terus akhirnya mereka tuh akhir tahun tuh email ke kita bilang kalau bakal dirilis juga secara vinyl 12 inch. Yang penting baru banget nyampe kemarin ke Indonesia. Pengen tahu juga sih animonya gimana gitu. Karena untuk yang rilis ini kan dari album pertama Amusement Park 2014 sampai album kedua Chords and Melodies itu kan jenjangnya tuh 7 tahun lamanya. Jadi tahun lalu tuh waktu kita dapat report sales dari label dari Amazon Jepang tuh kita masuk kayak top 10 list yang paling banyak dibeli gitu di album ini, karena emang orang pada pengen dengerin album barunya kayak gimana. Dan itu terus juga sebenarnya dari yang bilang tadi cerita dari awal tuh 2015 pertama kita ke Jepang terus sold out di berbagai titik tuh karena album ini. Ini album repackage-nya sih. Amusement Park tuh sebenarnya itu kayak masterpiece kali ya buat mereka di Jepang gitu. Dan buat Iko Baru juga mungkin sebagai kayak titik awal mereka tuh didengar di sana gitu. Dan jadi setelah 7 tahun dari 2014 rilis, label kita yang sekarang tuh nge-repackage lagi 2014 yang album pertama tuh ini tuh minggu lalu rilisnya. Expanded edition dari Amusement Park. Total lagunya ada banyak juga. Ada 26 kayaknya deh. Nah itu semuanya emang dirilis di sana sih. Kayak emang ini kenapa dirilis lagi juga karena buat mereka tuh udah jadi barang langka gitu album pertamanya. Wow, oke. Sama itu orang kayak punya album CD-nya Amusement Park-nya baru tuh kayak rare banget gitu. Jadi si label yang sekarang tuh nge-releasin lagi album pertama. Dan kita aja nggak kebayang gitu kayak bisa gitu apresiasinya musik sana gitu ke karyanya Iko Baru kayak gitu. Itu jadi first press-nya CD itu udah benar-benar jadi collectible banget kan? Betul. Banget. Apalagi yang vinylnya. Jadi ada juga, ada di belakang. Itu vinyl mereka yang album pertama juga itu luar biasa rare sih, bahkan saya aja beli dengan harga yang super mahal. Wow. Jadi kayak padahal manajernya sendiri gitu ya. Itu ada cerita menarik sih Mbak kalau soal vinyl itu. Coba diceritain. Jadi dulu pertama kali kita ke Jepang, kan itu harganya masih di sekitar 500 ribuan rupiah ya. Yap. Kalau vinyl normalnya. Terus saya tuh dulu dengan malu-malu nawarin ke teman-teman, ada yang mau nitip nggak nih, kita mau ke Jepang gitu. Terus pada nggak ada nih, cuma ada satu orang. Mungkin dikenal juga di scene musik indie Jakarta gitu ya. Jody gitu ya dari Pionis gitu, dia nitip oke 1 gitu. Terus pas pulang bertahun-tahun kemudian sekitar tahun berapa ya 2017-2018 ada teman kami dari Jepang ke Indonesia minta dianterin ke record store yang di Blok M. Ada tuh banyak vinyl. Akhirnya kita datang ke sana ngomong, ini Iko Baru katanya. Oh iya, saya punya tuh CD-nya nih masih ada. Oh iya keren, makasih Mas. Terus ngobrol-ngobrol. Benar-benar kemarin vinyl kalian 1,5 juta sekarang harganya. Waduh, langsung gitu. Terus ketika udah mahal-mahal, baru tuh teman-teman saya dulu yang saya tawarin gak mau nanya, vinyl masih ada nggak? Aduh gila, itu rasanya campur aduk, senang tapi sayang banget gitu. Mungkin Job dapat berapa Job kemarin Job? Ya sekian berapa kali lipat dari itu. Lucunya. Ini album pertama mereka yang Japan version ini yang udah rare banget, dan ini yang 12 inch. Wow. Album pertama ini dirilis waktu kapan mereka pada tur pertama kali Jepang ya. Itu artworknya juga ini ya, artworknya dari Hiroshi Nagai. Bangga banget sih.
Terus itu yang digambar jembatan Pasupati di Bandung gitu, jadi ikoniknya dapet. Oh ini Pasopati, tapi dengan nuansa Jepang. City pop. Pasopati Nuansa atau city pop. ini juga dirilis secara vinyl 2017. Nah ini waktu launching saya kebetulan ikut sama mereka 2017. Ini Brighter. juga Hiroshi Nagai yang judulnya Brighter. Nah Brighter sama album ini tuh jadi rare di Jepang, makanya label kita yang sekarang ngerilis expanded version dari situ. Dan ini album pertama sama EP yang tadi ada semua di sini. Sebenarnya kalau officialnya dijualnya tentu di Jepang ya, cuman kita pun pengen bikin gimmick dijual di sini, cuman benar-benar limited banget, banget. Jadi kayak dan rilisnya itu bakal di record store di Indonesia. Jadi mungkin ntar kalau misalnya ada yang mau beli di record store day atau eventnya jadi atau enggak, atau mungkin kapan itu bisa stay tune di Instagramnya Iku Baru. Oke, nah ini teman-teman mungkin dari penonton kita kali ini ada yang memang beraspirasi untuk go big in Japan juga nih, kayak macam Iku Baru gitu ya. Nah, ada nggak sih tips buat teman-teman yang nonton yang pengen menembus industri musik Jepang tuh apa sih menurut kalian yang harus dilakukan? Kalau saya sih ya ini sebenarnya agak spiritual, jadi harus setting mind bahwa kita tuh pengen banget di Jepang, pengen banget pergi ke Jepang, harus banyakin action karena action brings good fortune. Ya, terus udah itu harus ini juga sih bisa ngelihat peluang juga. Jadi misalnya kan kayak waktu Iku Baru pertama kali kan kita pernah dilirik sama Naoki Ikeda itu, yang mana dia itu sebenarnya nggak ada basic sebagai manajer, cuma penikmat musik doang. Tapi kalau kita bisa manfaatin peluangnya, bisa aja dia jadi pengen ngebantu padahal dia nggak punya basic manage gitu. Jadi bisa sehebat itu si Fortune itu. Konsisten sih, jangan pantang menyerah itu aja sih. Kayak Iku Baru juga kan kita berapa tahun sih baru bisa ke Jepang dari awal mulai musik. Nah, kita juga lumayan ya waktunya gitu. Akhirnya bisa pergi ke Jepang yang mungkin butuh 4 tahun sampai 5 tahun ya kalau nggak salah. Iya, kurang lebih segitu. Nah, ya intinya konsisten aja, tetap konsisten terus aja, terus pasti bakal dapat momennya itu sih. Mungkin cita-citanya setinggi langit aja, jangan berarti di Jepang juga sih, tapi dan menurut aku pribadi ketika sampai di Jepang tuh itu bukan akhir ya menurut aku. Karena di Jepang juga kita banyak cobaannya gitu. Sekali gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat aduh udah sampai Jepang ya, itu belum berakhir teman-teman gitu ya. Kita pun masih pengen lebih terkenal di Indonesia sebenarnya gitu. Jadinya pengen balance gitu. Akhirnya gitu sih. Kita masih tinggi langit aja. Kalau saya mau nambahin sih, sebenarnya kan kadang banyak tuh kalau di backstage-nya di Indonesia tuh pengen dong main di Jepang gitu, tur bareng kalian atau apa. Sebenarnya itu tuh hal yang nggak susah sebenarnya. Susah sih sebenarnya, cuma nggak juga. Jadi kayak at least tuh karyanya kalian atau karyanya musisi Indonesia tuh didengar dulu di Jepang, dirilisin as a physical release, baru ntar lihat responnya. Kalau misalnya emang secara sales band itu menguntungkan, pasti bakal dibawa ke Jepang gitu. Kalau untuk angan-angan band pengen kayak gini juga. Cuman sekarang sih digital tinggi banget ya, bahkan mereka tuh kalau boleh nambahin sih, ada satu YouTuber Indonesia yang kebetulan juga secara musik sama kayak di Iku Baru mungkin ya, City Pop itu dirilis di major labelnya Jepang. Jadi kayak itu mereka tuh reach out emang dari internet semuanya. Jadi sekarang jauh lebih digital lah, misalnya views-nya berjuta-juta dan mereka pakai Japanese language nyanyinya, itu mereka pasti bakal cepat banget untuk ngambil mereka gitu, scout mereka untuk jadi artis Jepang tuh. Artis Indonesia yang diorbitin di Jepang tuh kayaknya cepet sih kalau musim sekarang ya, karena digital emang lagi musimnya gitu, lagi zamannya. Teman-teman terima kasih banget nih tadi atas tips and tricksnya nih buat teman-teman penonton yang memang pengen manggung di Jepang atau mungkin beyond that gitu ya. Nah,
kita sudah sampai di penghujung acara di Bincang Industri Musik Jepang bersama Iku Baru. Teman-teman terima kasih atas partisipasinya. Buat teman-teman yang mau follow Iku Baru tuh bisa di mana? Semuanya @ikubaru, K-nya double. K-nya double. Oke. Semuanya. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton atau mendengarkan Bincang Industri Musik Jepang, persembahan dari Japan Foundation dan juga bekerjasama dengan Japanese Station dan juga program Japanscope di dalam rangkaian acara Japan Culture Week kali ini. Baik teman-teman dari Iku Baru, sukses selalu supaya pandemi ini cepat berakhir dan kalian bisa manggung lagi. Amin. Sabar. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye. Terima kasih.